Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel saham yang bisa teknikal dan benar mulu kirian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu, 16 November 2022, hari yang cukup menarik. Market sempat melemah seharian pagi-pagi, cuman waktu sesi 2 terlihat ditarik. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenai IHSG yang masih sideways dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa chatting ke link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analis harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada channel Telegram untuk publik, itu untuk umum. Buat teman-teman yang pengen subscribe, tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Oke, langsung saja kita masuk ke transaksi. Seperti biasa, hari transaksinya juga cukup ramai, 13,3 triliun. Dengan pergerakan asing hari masih net sell dengan jumlah yang sangat besar. Total 1,33 triliun. Dominan di pasar reguler 1,37 triliun, sedangkan di pasar nego ada net buy 35 miliar. Kalau kita lihat juga bursa regional, Asia pada melemah semua, sedangkan bursa US strong. Dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing dulu aja deh, karena net sell-nya gede. Yang pertama ada BBCA 616 miliar, besar juga ya BBCA. Lalu Telkom lagi 273,3 miliar, BBRI 240 miliar, Bank Mandiri 222 miliar, BBNI 49,9 miliar, Astra 39,1 miliar, ADMR 23,3 miliar, Gudang Garam 15,5 miliar, TINS 12,5 miliar, Akra 12,4 miliar, PTBA 12,4 miliar, TBIG 11,4 miliar, KLBF 9,3 miliar, ESA 7,9 miliar, dan Inco 7,8 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Ada United Tractor 37,5 miliar, TMG 34 miliar, Alfamart 32,8 miliar, MDK 32,3 miliar, Adaro 16,1 miliar, Bukalapak 14,6 miliar, PNLF 12,1 miliar, ERA 11,3 miliar, INDF 10,8 miliar, INTP 6,9 miliar, SMGR 6,1 miliar, ICBP 4 miliar, Pegas 2,7 miliar, MAPI 2 miliar, Film 1,9 miliar, dan Arto 1,7 miliar. Oke, kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu. Yang kalau kita lihat memang market ini masih sideways, sangat sideways bahkan sejak dari April maupun pada view kecilnya juga. Dan dilihat dari reject hari ini ya, saya rasa sih ya masih ada view sideways juga sebelum downtrend kecilnya ya. Jadi ini kan support, same low 3 kali, same high 3 kali, dan ini yang disebut dengan masa-masa konsolidasi. Kalau kita lihat another view, di sini sudah berpotensi untuk membentuk lower high. Cuman memang lower low-nya masih kurang signifikan ya. Dan kalau kita lihat asingnya agresif, keluar di saham-saham movers kita, dan ya karena ketika sideways yang perlu diperhatikan itu adalah akumulasi kalau nggak distribusi. Karena di situ biasanya itu area-area tempat bertarung, bukan bertarung ya. Biasanya balance area di mana seller kuat, buyer kuat. Kalau kita lihat misalkan ke area ini ya ketika dia breakout ini kan buyer mendominasi terus sampai atas. Ketika di atas seller mendominasi terus turun. Nah, ini naik lagi, dan di sini area tengah-tengah ini adalah area di mana seller kuat sedangkan buyer juga kuat. Makanya sedang terjadi pertarungan, dan siapa yang menang nanti kita akan tunggu konfirmasinya. Apakah breakout ke atas atau breakdown ke bawah. Nah, ketika sideways atau konsolidasi, kita bisa perhatikan akumulasi atau distribusi. Kalau ini konteksnya adalah IHSG, saya rasa mungkin tepatnya bisa lihat flow asing ya. Karena kalau kita lihat kan movers IHSG itu kebanyakan asing, dan juga di saham-saham big cap kita yang dominan masih dikuasai oleh asing. Walaupun sebenarnya mulai ada movers kayak Bumi, Goto, dan lain sebagainya. Cuman saya rasa old school moversnya kayak misalkan BRI, BCA, dan lain Astra,
Telkom pun juga masih signifikan bobotnya di IHSG. Karena kalau misalkan teman-teman tahu ya, pembobotan IHSG itu kan pakai free float saat ini. Jadi bukan cuma market cap doang, tapi saham beredarnya. Makanya kenapa Gotoh itu sangat kerasa buat menggerakkan IHSG. Karena selain market capnya besar, free floatnya juga sangat besar, saham beredarnya sangat besar. Jadi ya Gotoh naik, IHSG naik, Gotoh turun, IHSG turun, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita spesifik ke technical analysis saat ini, kita masih bisa gunakan 6972 sebagai support dan 7100 sebagai resisten. Memang membosankan, tidak ada pergerakan, cuma memang ini yang namanya konsolidasi, tinggal kita lihat arahnya breakout atau breakdown. Kalau misalkan ditanya kira-kira kemana Mas, ya ini benar-benar 50-50. Karena di sini dia sudah higher low, cuman di sini bisa aja lower high. Memang perlu konfirmasi sih untuk menentukan arah ini. Cuman bigger view-nya, IHSG ini masih sideways sebenarnya sejak bulan April. Dia same high, same low, same high, same low, dan di sini juga dia sideways lagi. Nanti kita bahas lebih lanjut di Gotoh deh. Karena kalau menurut saya menarik nanti pembahasan Gotoh. Nah, untuk saat ini perhatikan ini aja, dan mungkin kita bisa sepakat pakai closingan ya. Supportnya di sekitar 6960 sebagai neckline, sedangkan resisten sampai 7100. Kalau breakout atau kalau breakdown pasti kelihatannya kenapa, nanti pasti candlenya closingnya jauh, candlenya solid dan lain sebagainya, itu pasti bakal kelihatan. Tapi kalau masih kayak gini ya masih false dan lain sebagainya. Yang penting pilih saham yang tepat dan jangan lupa batasi resiko aja, seperti itu. Oke, tentu IHSG. Langsung kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu deh. Alfamart kemarin sudah kita bahas ya. Kalau cari view-nya Alfamart bisa cek video kemarin aja. Adaro masih on track, MDKA masih on track. Saya pengen coba cek apa nih yang dijualin asing. Semen-semenan kayak menarik. Kita bahas INTP dan SMGR. Kita mulai dari INTP dulu. Ya memang suatu yang sangat wajar ya. Semen-semenan baru pada rebound. Ya ini kan mereka bolak-balik aja. Tuh, oke. Hari ini INTP turun 2,72% dengan candle yang tidak terlalu solid sebenarnya. Ada situ yang cukup panjang dan volumenya sebenarnya kecil. Nah, ini kalau menurut saya retracement yang bagus. Kalau menurut saya ya untuk INTP ini, dimana kalau kita lihat ketika naik volumenya gede-gede, cuman ketika retracement volumenya kecil-kecil. Kalau kita lihat another view juga INTP ini sudah ada lower high lower low. Jadi sebenarnya untuk tarikan pertamanya TS-nya sudah kena ya, under 10.050. Dia ada high, low, lower high, dan ketika dia jebol terjadi lower low. Maka saat ini INTP sedang dalam fase retracement. Nah, kalau kita lihat big review-nya, INTP ini dia saham downtrend, di mana banyak downtrendnya yang harus ditembus oleh dia untuk reversal ya. Mungkin kalau kita tarik garis ketemu sesuatu, oh enggak ya, dia sudah breakout juga. Yang jelas dia masih downtrend dan butuh konfirmasi di structure yang lebih besar seperti itu. Cuman satu hal yang menarik, INTP sebenarnya kemarin juga sudah break high ketika INTP jebol 10.200, itu kan dia break high. So ini kan low, high, same low. Nah, ketika break high dia sudah mulai fase uptrendnya atau higher high. Nah, saat ini artinya selama INTP tidak jebol 9.000, INTP sedang pembentukan higher low. Nih, kita bisa lihat ya untuk structure marketnya. Ketika dalam kotak ini INTP ini sideways. Nih, dia sideways. Low, high, same low. Tapi ketika dia breakout high, ini artinya dia akan mulai fase uptrend karena dia sudah punya higher high. Nah, most likely harusnya ini dia tidak akan same low lagi. Artinya apa? Ada berpotensi INTP sekarang akan membentuk yang namanya higher low. Nah, kita coba tarik kira-kira di mana higher low-nya INTP ini, dan kalau menurut saya sih kita bisa pakai Fibonacci, di mana low-nya ini kita pakai yang 9.100 sampai high-nya di 10.700, dan ini adalah beberapa support dari INTP. Kalau ditanya kenapa hari ini rebound, juga karena dia kena 0,618, cuman yang cukup kuat memang di 9.425. Seperti itu. Yang jelas ini sudah break structure ya. Jadi INTP sudah masuk fase uptrend, tinggal kita lihat nanti dia higher low-nya di mana. Kalau higher low di 0,618 harusnya bagus, tapi kalau 786 ya artinya tren masih bakal lemah. Nah, kalau misalkan dia sudah berhasil rebound, nanti tinggal kita lihat swing high-nya. Nah, kira-kira kan gini ya, misalkan dia kena di sini 9.400, lalu swing high, swing low, swing high, swing low, dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang penting saat ini batasi resiko aja, gunakan support ini 9.675 atau kita gunakan 9.700, baru setelah itu 9.400 untuk support INTP. Dan selama tidak jebol yang 9.000, INTP masih bagus.
Kita lihat dalamnya turun disertai dengan akumulasi, kena moving average EMA 50. Saya rasa menarik besok INTP ini. Dilihat dari bentuknya ya, apalagi kalau kita lihat juga dia turunnya cukup signifikan, sedangkan volumenya kecil-kecil kalau dibandingkan naiknya. Cukup menarik, tipikal saham bullish. Ketika naik, dia volumenya gede-gede, ketika retracement, volumenya kecil-kecil. Balikan dengan saham bearish ya, ketika turun volumenya gede-gede, ketika naik volumenya kecil-kecil. Karena memang volume itu mengkonfirmasi candle. Yang penting batasi resiko aja. Untuk INTP. Sekalian kita ngecek SMGR temennya ya, sama-sama semen-semenan. Dan kalau menurut saya sih memang semen sudah cukup menarik untuk dipantau, bahkan dari cukup lama ya, ketika di 6.300-an. Karena kalau kita lihat batu bara mulai melemah, bahkan sudah patah tren dan lain sebagainya. Jadi ya time to shine lah. Bahkan kalau teman-teman saya pernah ya muter balik chartnya SMGR nih, kalau diputar balik 180 derajat tuh kayak Adaro kebalik. Jadi ya kalau Adaro naik, SMGR turun. Kalau SMGR turun, Adaro naik. Nah, kita tinggal backrest saja dan dimanfaatkan informasinya. Oke, kita bahas yang SMGR. Hari ini SMGR turun 4,09% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Terakhir SMGR dia naik sampai 8.300. Dan di sana dia terjadi short yang cukup besar. Nih, beda sama sebelumnya ya. Ketika di sini teman-teman bisa perhatikan, ketika di sini naiknya volume gede-gede, merah volume kecil-kecil, naik volume gede, merah volume kecil-kecil, naik volume gede. Nah, sejak sini tanggal 7-8 November ini sellernya mulai muncul. Nih ya, bisa diperhatikan ketika merah dia dikonfirmasi dengan volume yang cukup besar. Maka memang dari tanggal 8 November ini SMGR ada potensi untuk retracement dulu. Seperti itu. Dan saat ini sudah terkonfirmasi karena dia sudah membentuk sebuah lower high dan lower low. High, low, lower high, lower low. Nah, saat ini SMGR sudah membentuk sebuah downtrend line. Nah, nih cukup menarik. Cuman memang di area sekarang dia sudah kena swing low, maka besok dia juga berpotensi membentuk swing high. Tuh. Tinggal nanti PR-nya apakah dia breakout atau enggak. Kalau misalkan dia berhasil breakout, bisa aja bikin bullish, continuation, flag. Tapi kalau misalkan dia gagal breakout, ya bisa bikin kaki kedua, bahkan bisa bikin lower low lagi atau swing low. Semuanya wajar, tinggal kita batasi resiko aja. Tuh, yang jelas untuk sekarang SMGR supportnya kita pakai naked chart lagi aja. Itu saya rasa masih di sini untuk SMGR ini. Untuk support area kuatnya ya, tuh di area sekitar 7.500. Ya, hari ini low-nya sampai 7575. Harusnya sudah mendekati support juga. Nih, area cukup kuat dari SMGR. Tuh, mungkin kalau misalkan besok kena support 7.500 menarik dipantau. Cuman satu hal, another view, SMGR juga sudah patah dari uptrend yang di sini. Nah, bisa dilihat ya, dia patah dari uptrendnya dan dikonfirmasi juga dengan lower high dan lower low. Maka selain itu, kita bisa tarik Fibonacci juga dari bottomnya sekitar 6375 sampai high-nya ada di 8.300. Nah, dan ya memang support terdekatnya di 7.500 untuk Fibonacci 0,382. Cukup menarik kalau misalkan besok ada rebound, mungkin bisa wait and see dulu. Tapi kalau besok ada panic selling turun ke 7.500, malah menurut saya menarik untuk spekulatif buy. Tuh. Nah, kenapa? Karena kalau memang dia besok skenario pagi hijau dulu, nah kita bisa pakai view yang swing high after swing low ya. Ini dia swing low, nah ini dia mau swing high. Pullback dulu ke 7.800 lalu turun lagi, misalkan gini. Set misalkan gitu. Atau kalau misalkan besok panic selling ke 7.500 itu malah menarik untuk spekulatif buy. Beda dua juga view-nya ketika nanti dia ke 7.500 ya, antara ke 7.800 misalkan mau bikin head and shoulder atau retest dari neckline reversalnya si SMGR. Yang jelas saat ini SMGR juga sudah membentuk sebuah uptrend karena dia punya higher low dan juga higher high, indikasi dari pergerakan uptrend. Tapi kalau kita lihat, kita tarik channel utamanya dia untuk si SMGR ini, memang posisinya sudah ketemu jawabannya teman-teman. Saya juga nggak lihat yang view ini ya, kenapa kemarin SMGR reject di 8.300, karena memang dia baru aja swing high tuh. Nah, sekarang tinggal kira-kira dia mau swing low atau retracement sampai mana. Buy structure pun juga kalau misalkan dia turun sampai 6.800 itu nggak jelek, kecuali dia patah dari uptrendnya ini. Kalau misalkan dia turun, ya dia bisa swing high lagi. Seperti itu. Artinya apa ya, tinggal gunakan kita mau entry yang mana, pakai structure yang mana. Seperti itu. Ya, ini menjawab lah kenapa kemarin di 8.300 rejectnya kuat ya. Dan ya,
gunakan area-area support tadi. Jadi pas Fibonacci tarikannya juga kita pakai yang dari sini 6375, swing high ke 8300. Dan ya, ini adalah beberapa support dari SMGR. 7.500, 7.300, baru 7.000 rupiah. Kalau sampai yang 7.000, saya rasa bakal cuakep banget. Tapi nanti kita lihat dulu aja. Yang penting sama batasi resiko. Ini menarik untuk dipantau lah. Kalau dilihat dari siklusnya ya. Barangkali call-nya udah mau selesai atau ternyata ditarik lagi ya bisa juga. Yang jelas saat ini saya rasa SMGR sudah uptrend dan dia nurut sama uptrend channel ini. Kalau dilihat dari slope-nya ini masih sehat, early pace lah ini bahasanya. Slope-nya masih lemah, naiknya juga masih sehat. Nanti kalau sudah nggak sehat udah ugal-ugalan gitu. Cuman di situ biasanya fase cuci piring, meninggalkan banyak sangkuters. Tuh, yang penting sama batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Dilihat dalamnya akumulasinya pun juga cakep. Ya ini jelas watchlist sih. Tinggal masuk ke di area support yang mana aja itu nanti SMGR. Oke, itu untuk SMGR. Lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas view Arto. Ini saham yang ya kalau menurut saya sangat disayangkan. Bahkan saya pun juga cut loss. Cut loss ditinggal arah. Nah loh. Oke. Hari ini Arto naik 5,93% dengan candle yang terlihat masih solid, cukup solid, dan volume yang masih bagus juga. Nih ya, kelihatan volume masih cakep walaupun kelihatan mengecil, tapi so far saya rasa masih bagus volumenya. Tuh, terakhir Arto arah 11 November Jumat kemarin. Ini menu call-nya di sekitar Rabu ya, Rabu, Selasa itu di call dengan setup inverted head and shoulder. Saya pun juga beli waktu itu Arto. Cuman karena saya buy-nya di 4.800, stop loss saya taruh di bawah low 4650. Dan ya, sudah saya toleransi sampai ke sana pun juga masih kena stop loss. Sebenarnya Arto itu belum jelek ketika dia belum jebol dari 4375 kalau pakai daily. Cuman karena view-nya pakai view kecil, mengingatnya juga saham volatil, ya saya juga batasi resiko di 4600. Kena stop loss ditinggal arah hari Jumatnya. Itu agak nyesek juga. Cuman ya mau gimana, market selalu benar. Nah, kita bahas Arto aja. Yang mana saat ini juga Arto ini sebenarnya masih saham downtrend, di mana membentuk sebuah lower high, lower low, dan seterusnya. Cuman kemarin di sini pada harga 4.400 Arto sudah menarik kalau menurut saya, di mana yang pertama ada volume yang besar di swing low-nya dia, downtrend line disertai dengan bullish divergence, yang artinya penurunan ini sudah kurang didukung oleh market. Nah, hari ini pun juga Arto sudah terkonfirmasi dia punya uptrend channel. Kenapa? Karena hari ini Arto baru aja higher high, low, high, higher low, dan dia baru aja higher high ketika breakout 5.900. Artinya apa? Ada sebuah konfirmasi tren berubah. Tren yang mana mas? Ya kita pakai time frame yang ini, tidak terlalu besar. Nah, nih. Atau kalau mau dibikin lebih miring ya gini boleh lah, cincai-cincai. Anggap ini false break. False break candle bikin sakit hati nih 10 November ini. Tuh, yang jelas kita lihat Arto sudah ada low, high, higher low, higher high. Maka pada time frame ini sejak Oktober akhir Arto sudah kembali menjadi saham uptrend. Nah, target higher high-nya since dia berhasil breakout 5.900 itu adalah di 6.500 sampai 6.900. Dan saya rasa bakal ada aksi taking profit di sana. Suatu yang sangat wajar karena sebelumnya di sana juga support. Ketika di breakdown, nah ini bakal jadi resisten. Nah, ini baru sekali diuji, maka akan sangat wajar kalau misalkan besok ada reject di 6.500 sampai 6.900. Tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang bawah, niatnya buat trade pendek, masuk area 6.500 bisa siap-siap untuk take profit atau trailing stop. Cuma dia keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Tuh. Nah, berhubung kali ini ada divergence-nya, cukup menarik kalau misalkan nanti dia reject, lalu ada retracement. Bisa kita pantau selama tidak lower low, ada potensi Arto mau bikin kaki kedua untuk dia reversal besarnya. Kenapa kok bisa gitu mas ya? Karena divergence-nya sudah muncul. Tinggal kita tunggu konfirmasi pada structure yang lebih besar. Yang jelas Arto bagusnya kalau dia sudah breakout dari downtrend line ini. Cuman selama dia belum downtrend line, saya rasa lebih aman untuk trade pendek aja. Seperti itu. Untuk support sekarang saya rasa bisa gunakan 5.600 lalu 5.900. Cuman ingat ini saham saham volatil. Amannya sih
pakai closing dan harus siap dengan ARB juga. Tuh. Dan yang penting sama gunakan resiko, support tadi udah, resisten juga target 65 sampai 69. Dilihat dalamnya mulai memantapkan diri, closing di atas MA50 setelah sebelumnya dia kesusahan ya. Ini closingnya cukup bagus, hari ini juga netral, small akumulasi. Cuma kalau menurut saya lebih ikutin TA-nya aja. Yang jelas jangan FOMO. Kenapa? Karena Arto ini masih saham downtrend. Teman-teman kalau di saham downtrend kejar atas ya itu resikonya sangat besar. Karena ya kalau ini swing high dan dia gagal breakout, dia bakalan swing low itu dalam banget. Tapi kalau misalkan teman-teman main di saham uptrend, mau kejar atas, ya selama dia tidak reversal, nggak ada masalah sama sekali, turun tinggal di average down. Tapi kalau masih di saham yang posisinya downtrend, nah itu harus lebih selektif. Seperti itu. Itu untuk Arto. Lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang dijualin asing. Saya pengen bahas BBC aja, yang turun 2% ya. Dan asing net sell-nya besar banget. 600 miliar sendiri. Ya walaupun kalau kita ngomong 600 miliar di BCA itu juga cukup geli ya. Cuman ya ini jumlahnya cukup signifikan. Karena kalau kita tahu kan market cap-nya kan 1000 triliun BCA ini. Jadi ya 600 miliar ya ibaratkan uang 10.000 hilang 600 rupiah ya. Ya kira-kira seperti itu. Correct me if I'm wrong. Tapi ya itulah market, kita bahas aja dari price actionnya. Yang mana hari ini BBCA turun 2,27% dengan candle yang sebenarnya tidak terlalu solid, tapi volumenya terlihat besar disertai dengan distribusi asing. Bukan distribusi asing sih, asing net sell. Karena kalau distribusi itu fasenya lebih panjang. Nah, sebelum kita ke view kecil, kita ke view besar dulu. Yang mana BBCA ini juga saham uptrend. Mau dari time frame manapun lah, dia ini saham uptrend. Dan saya selalu ditanya juga, kalau misalkan mau simpel nggak ribet di saham gimana, beli saham apa ya, beli BCA lah. Beli BCA selama Indonesia masih banking sentris ya, itu tidak akan ada masalah sama sekali. Tinggal beli, ditinggal merem aja, auto cuan harusnya selama Indonesia masih banking sentris. Kecuali kalau Indonesia sistem mereka sudah tidak banking sentris, nah mungkin nanti bisa berubah juga moversnya di ISG. Cuman selama masih perbankan nih kuat di Indonesia sumber modalnya, nah, itu so far masih so good lah untuk BCA ini. Nah, kita lihat saat ini BBCA terakhir dia bottom di 7.000, itu rebound dari trend line-nya dia. Kalau nggak salah yang sini deh 7.000 tuh. Nah, ini dia kena 7.000, kita pakai channel aja deh. Siapa tahu kita menemukan jawaban juga. Oke, dia kemarin rebound dari 7.000 lalu naik 8.800, turun dulu SBR, support become resistant dan kembali menguat sampai all time high di 9.000 rupiah. Nah, kalau misalkan teman-teman ini view-nya besar atau investasi dan lain sebagainya, sebenarnya BBCA selama tidak jebol 8.100 tidak jelek. Oh, bukan investasi sih. Kalau yang trailing stopnya di bawah 8.100 nih yang average-nya 7.000. Kalau teman-teman swing trader ya, karena kan ini kan swing high ya, dalam posisi habis swing low, dia mau swing high. Kalau teman-teman entry di 7.000, trailing stopnya udah muncul nih di bawah 8.100. Kenapa? Karena kalau dia jebol 8.100, BCA bakalan lower low. Tuh, tapi kalau misalkan teman-teman investasi, ya sebenarnya BBCA sampai 4.300 pun juga saya rasa tidak jelek by structure besarnya ya, kecuali dia reversal besar itu baru bakalan jelek tuh ya, minimal jebol 7.000 lah baru jelek BBCA kalau pakai bigger view. Cuman untuk smaller view buat yang trading average-nya di bawah 8.100 ya, kalau BCA sampai jebol 8.100 itu bakalan kurang oke tuh. Nah, terakhir BCA menguat sampai 8.900 lalu retracement sampai 8.100 dan naik lagi sampai 9.000 rupiah. View-nya sebenarnya kemarin cukup menarik, di mana BCA ini berpotensi membentuk yang namanya bullish flag. Tuh, ini juga pattern continuation dengan target yang cukup jauh sebenarnya ya. Nih, kita bisa tarik sebuah garis continuation dan targetnya ada di sini 10.500 pas ke swing high-nya dia. Seperti itu. Cuman ya kalau kita lihat sebenarnya sudah ada konfirmasi juga di mana yaitu di sini ketika dia break high. Ini kan high-nya 8875 ya. Ketika BBCA dia break high, artinya kan BBCA higher high. Dan itu sudah menjadi konfirmasi continuation-nya. Seperti itu. Cuman ya, mungkin ini baru agak ngambek.
Akhirnya dia putar balik dulu. Nah, untuk support sekarang terdekat ya BBCA itu di sini, area 8.500. Itu support BBCA. Selama nggak jebol harusnya oke. Tapi kalau dia jebol dari 8.500, saya rasa ada potensi BCA bisa turun ke 8.100 lagi. Kalau jebol dari 8.500. Cuman selama dia nggak jebol 8.500, saya rasa ini masih bagus untuk BCA. Another view, kalau misalkan kita tarik sebuah uptrend line, nah kita cek, dan saat ini ya malah kurang enak view-nya. Tapi ini agak melenceng. Mungkin tariknya dari sini. Agak kurang enak view-nya. Disertai dengan bearish divergence yang sudah terkonfirmasi. Ya mungkin mau rehat dulu. Turun sampai 8.200, 8.100 bisa juga. Yang jelas sesuaikan entry-nya aja dan batasi resiko. Kesimpulannya support saat ini 8.500. Kalau jebol next supportnya di 8.100. Tapi kalau jebol 8.100 baru ya mungkin bisa sekitar 7.000 berapa nih. Sinilah, ini cukup kuat nih, 8.000 sampai 7.900, baru setelah itu di 7.600, seperti itu. Di dalamnya terjadi distribusi yang cukup besar, seller cuma 9, bayarnya 71, cuman kalau kita bandingkan dengan akumulasinya pun juga masih nggak signifikan. Yang penting ikutin price action aja, dan jangan lupa dengan strateginya, apakah di BCA trading, apakah investasi, kembali ke plan awal. Untuk BBCA, ADMR harusnya menarik itu retracement ya. Kemarin sudah kita bahas ya, nggak kita bahas lagi. Saya pengen coba cek. Kita masuk ke yang merah-merah deh. Antam kemarin sudah kita bahas ya, dan ternyata hari ini terkonfirmasi ada retracement. Jadi memang tidak langsung breakout ya. Cuman retracementnya menarik untuk dipantau kalau menurut saya. Kalau teman-teman cari view Antam bisa cek video kemarin aja, sudah saya bahas secara komprehensif. Saya pengen masuk ke yang hijau-hijau aja karena masih belum menarik untuk yang merah-merah. MPPA Happy Cuan so far sudah kena target. Jangan FOMO. Saya pengen bahas Goto aja deh. Saham yang lama tidak kita bahas ya. Goto ini. Go far go together. Oke, hari ini Goto naik. Dia naik 6,86% dengan candle yang bagus dan volume yang cukup menarik. Volumenya terlihat menguat, breakout, tapi masih lebih kecil dari volume kemarin. Seperti itu. Ini yang bikin IHSG sideways, yang kira IHSG ya, ketika dia IPO 12 April, dia sideways, low, high, low, dan seterusnya, dan market pun juga, IHSG pun juga seperti itu. Terakhir Goto kita coba spekulatif buy di 230, cuman ternyata market berkata lain, dia pengen sampai same low-nya, dan akhirnya Goto turun sampai Rp182. Di sana terlihat ada bottom, walaupun belum galak ya, karena kalau kita bandingkan dengan volume di sini ketika dia bottom, ini dia beda kan volumenya, terlihat masih mini-mini juga untuk buyernya. Cuman satu hal yang pasti, Goto sudah berhasil breakout dan juga sudah ada short term reversal. Sebelum kita ke view kecil, saya pengen ke view besar dulu, yang mana kalau kita lihat, Goto ini sebenarnya adalah saham sideways. Tuh. Nih ya. Nih. Indikasi dari sideways adalah same high dan same low. High, low, same high, same low. Maka kalau dia masih melanjutkan sideways-nya, Goto ini sebenarnya berpotensi naik sampai Rp400 kalau dia mau melanjutkan sideways-nya. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, untuk saat ini Goto sudah breakout dari downtrend pertamanya. Kalau kita lihat kan ada dua downtrend ya ketika dia retracement, yang kita ganti warnanya aja. Yang satu garis warna biru, yang satu garis warna hijau. Nah, dia sudah breakout dari yang hijau, juga sudah terkonfirmasi breakout 0,236, dan ada sebuah pattern, kalau saya lihat sih lebih ke inverted head and shoulder nih. Kalau agak imajinatif ya, shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan, dan sudah breakout dan sudah closing. Artinya apa? Untuk saat ini Goto sudah terkonfirmasi. Walaupun tidak IHNS pun yang kita lihat juga Goto sudah ada higher low dan higher high. Low, high, same low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Indikasi dari saham uptrend. Maka dari itu kita bisa tarik sebuah uptrend channel di sini. Nah, satu yang cukup menarik, hari ini dia habis breakout dari uptrend channelnya. Artinya apa? Tren bakalan menguat. Biasanya sih ya, besok bakal lebih ugal-ugalan naiknya. Tuh, slope-nya menguat. Dari yang misalkan berapa derajat nih? 45 derajat, J30 derajat. Seperti itu. Nah, another view, kita kalau tarik Fibonacci dari sini ya, ketika swing low-nya sudah di break, nih kita tarik Fibonacci dan
ketika dia breakout 0,236. Target selanjutnya adalah di 232 seperti itu, dimana itu adalah Fibonacci 0,382. Setelah itu baru Rp250 di Fibonacci 0,5. Saya rasa kalau yang 0,5 ini cukup kuat karena dia ada downtrend lain juga yang lebih besar yang lebih luar downtrend lainnya. Jadi ya mungkin untuk sekarang kalau dia naiknya kuat ya, dia bisa sampai 250, baru setelah itu retracement dulu untuk membentuk higher low yang lebih besar seperti itu. Cuman kalau nanti dia naiknya pelan-pelan, bisa aja dia sampai 382 doang swing high-nya. Nah, habis itu baru dia swing low. Tuh. Harapannya sih Goto naiknya cepat ya, kuat biar dia bisa sampai 250, Fibonacci 0,5 tambah downtrend line, baru setelah itu dia retracement dulu. Retest 212 membentuk higher low, support become resistance become support, baru habis itu breakout memulai fase uptrend-nya. Seperti itu. Another view, kita bisa cek juga kalau Goto ini tidak ada bullish divergence, sayang sekali. Cuman ya ikuti price actionnya aja. Yang jelas untuk sekarang support ada di support terdekat ya, 212 sampai 210. Itu support terdekat. Baru setelah itu di area Rp200. Dan selama tidak jebol 200, saya rasa Goto masih bagus. Sedangkan untuk di resisten, karena 212 sudah berhasil breakout, resisten terdekat adalah 234. Itu kalau dari Fibonacci. Tapi kalau dari high, ini banyak resisten juga. 220, lalu 226, baru akhirnya di 232. Yang penting jangan FOMO dan batasi resiko aja. Saya rasa upside masih bagus since dia juga habis higher high. Kalau kita tarik Fibonacci pendeknya pun juga kita bisa balik aja dari 214 sampai low-nya kemarin di Rp200. Nah, nih target terdekat besok ya, higher high-nya di sini. 224 sampai 220. Biasanya sih kena take profit dulu atau konsolidasi seperti itu. Ini target higher high-nya ya, karena dia berhasil break 214. Ada di 220 sampai 224. Tinggal sesuaikan dengan time frame aja. Kira-kira pakai view yang mana atau time frame yang mana. Dilihat dalamnya ini terjadi akumulasi big dengan broker-broker yang cukup menarik. Ditambah juga dengan mulai memantapkan diri di atas EMA 20. Seperti itu. Ikuti price action-nya aja dan jangan lupa batasi resiko. Oke, untuk Goto pengen saya tambahin lagi tapi sudah cukup sepertinya, kurang ada yang menarik lagi. Itu dulu aja untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe karena support mantan itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.